Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita sungguh merasa beruntung ketika Allah mudahkan kita untuk beramal. Kita sesungguhnya mendapatkan rezeki jika masih ada waktu untuk ngaji, masih ada kesempatan untuk nambah ilmu, mengenal syariat yang mulia, memahami agama yang agung ini. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Maka ketika kita belajar menuntut ilmu, kita sedang memperbanyak cahaya. Nah, ketika cahaya banyak, jalan menjadi terang. Maka menuntut ilmu sebenarnya mempermudah jalan menuju surga. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mau berjalan mencari ilmu, Allah permudah untuknya jalan menuju surga. Jadi orang yang bercita untuk masuk surga, tidak ada jalan lain selain dari menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama, ilmu tentang syariat, ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ada banyak orang punya wawasan yang luas tentang dunia. Dia serba tahu segala hal tentang dunia, tapi minim pemahamannya tentang agama. Ini termasuk orang yang dimurkai dan dibenci oleh Rasulullah. Rasulullah marah pada orang alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Kalau dunia dia serba tahu, dia bisa jawab tentang politik, dia mengerti tentang ekonomi, dia paham bahkan tentang olahraga, detail dia bisa jawab. Tapi masalah agama masih tertatih-tatih. Ngajinya belum betul, wuduknya belum benar, ibadahnya, salatnya, padahal dia pakar, mungkin juga profesor di bidang yang lain. Tapi kenapa di bidang agama yang mulia, yang agung, dia sampai minim? Oh, nggak boleh begitu. Kalau selama ini begitu, ya udah, sejak tahu, alokasikanlah waktu secara sadar, secara rutin untuk mengenal agama ini. Karena rugi kita hidup di dunia sekian puluh tahun, enggak juga kenal dengan agama yang agung. Padahal agama ini Allah turunkan agar kita dapat kebaikan. Maka semakin kenal, semakin dekat kita dengan agama ini, semakin akrab kita dengan syariat ini, akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Karena itu alhamdulillah Bapak Ibu, jika kita masih ada waktu untuk bolak-balik ke masjid, untuk rutin ngaji, majelis ilmu dan segala macam. Nah, bolak-balik ke masjid ini juga keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Hanya orang yang beriman, yang imannya subur, yang betah bolak-balik ke masjid dan berlama-lama di masjid. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Iza ra'aitumur rajula ya'hadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau tampak olehmu ada orang bolak-balik ke masjid, betah di masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia orang beriman. Kemudian tidak lupa kita berdoa pada Allah untuk Nabi kita yang kita cintai, yang harus kita cintai,
Apa doanya? Allahumma ya Allah salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah selawatmu, berilah keselamatan, beri keberkahan untuk Nabi yang kami cintai, yang kami rindui, Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Bapak Ibu kita sadar beliau yang kita doakan jauh lebih baik dari kita yang mendoakan. Beliau sudah dijamin, sudah dapat garansi. Apa garansi untuk beliau? Bahwa tidak diizinkan siapapun untuk memasuki surga sebelum beliau memasukinya. Artinya beliau adalah manusia pertama yang akan memasuki surga. Beliau juga dijanjikan oleh Allah yang tak pernah ingkar janji bahwa beliau akan masuk surga terbaik. Masuk surga yang paling pertama, masuk surga yang utama. Dan jaminan itu sudah beliau peroleh jauh sebelum kita hidup di dunia ini. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita hadir, beliau sudah dijamin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu relatif. Kalau kita berselawat atau enggak, banyak selawatnya atau dikit, yang beliau sudah dapat jaminan. Sebenarnya enggak, relatif tidak berpengaruh untuk beliau. Terus kenapa kita doakan beliau padahal kita yang butuh doa? Justru karena kita butuh doa, maka kita doakan beliau. Karena dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu lahu bihi asyra. Sekali berselawat untukku siapa saja, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Itu kepentingannya. Jadi kenapa kita doakan Rasulullah? Agar doa itu kembali kepada kita. Memang dalam hadis lain dikatakan bahwa siapa yang mendoakan orang inda zahril ghaib. Jadi inda zahril ghaib itu artinya orangnya sudah tiada, kita doakan. Sudah meninggal dunia, kita doakan. Atau sedang tidak ada, dia hidup cuma nggak di sini, mungkin di rantau. Lalu kita doakan. Yang kita doakan nggak tahu, karena nggak tahu dia nggak balas, tetap kita doakan. Apa kata Rasulullah? Akan hadir malaikat Allah utus untuk mengaminkan doa kita, lalu menambahkan walaka misluh. Jadi kalau kita bilang makasih, ya Allah, ampuni dosa saudaraku yang sudah meninggal dunia. Apa kata malaikat? Amin, ya Allah, kabulkan doanya, dan untuk dia juga seperti itu, ampuni juga dosanya. Ya Allah, saya punya kawan sedang merantau mencari rezeki yang halal, bukakan pintu rezekinya. Apa kata malaikat? Amin, ya Allah, kabulkan doanya dan bukakan juga pintu rezeki yang berdoa. Ya Allah, beri selawatmu untuk Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Kabulkan doanya ya Allah, dan untuknya juga keselamatan, keberkahan dan selamat. Jadi karena itu jangan merasa rugi mendoakan orang lain walaupun dia enggak tahu, walaupun dia enggak balas. Karena doa kita di saat orang yang kita doakan sudah enggak ada, diaminkan oleh malaikat, dan malaikat menambahkan walaka misluh untukmu sebanyak itu. Bapak Ibu jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan coba renungi satu tema menteladani Rasulullah dalam kelembutan, dalam kasih sayang. Karena seharusnya Bapak Ibu, jika orang bicara tentang Islam, yang muncul adalah agama kasih, agama sayang. Jika orang sedang membahas tentang Muslim,
yang harus hadir dalam ingatan mereka mestinya sosok yang pengasih, penyayang, penyabar, pemaaf. Karena itu yang diulang-ulang oleh Rasulullah, diingatkan berkali-kali tentang kasih sayang. Dan itu pula yang Allah puji dari Nabi kita dalam surat At-Taubah 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul, manusia seperti kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian. Maksudnya Nabi kita Nabi Muhammad. Karakter yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Dia itu atau Rasul itu enggak tega melihat kalian susah. Enggak tahan dia melihat kalian menderita. Itu Nabi kita. Ini harus kita kenal, kita baca sejarahnya seperti apakah kerisauan Nabi ketika memikirkan umatnya. Kita mesti tahu bagaimana Nabi sering menitikan air mata ketika membayangkan penderitaan umatnya. Itu kita harus tahu. Sehingga kalau kita kenal, oh begitu sayangnya beliau sama kita, mestinya kita balas, mulai kita mencintainya. Nah, kalau cinta nggak tumbuh, berarti kita nggak kenal. Mungkin kita tahu tapi kulit-kulitnya. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Siapa ibunya? Aminah. Siapa bapaknya? Abdullah. Di mana dia lahir? Kapan dia lahir? Kalau itu kita hafal. Kognitif. Kalau untuk ujian itu penting. Tapi untuk perubahan perilaku, tidak cukup kognitif. Kita harus kenal lebih jauh lagi seperti apa betul beliau menyayangi kita. Azizun alaihi ma'anitum. Dia enggak tega, enggak tahan melihat kalian susah. Kenapa Nabi tidak tahan melihat orang susah? Karena dia merasakan betul bagaimana susahnya hidup. Jadi ketika kita baca sejarah, beliau memilih untuk hidup miskin, padahal beliau punya peluang besar untuk hidup kaya. Jadi kalau kita baca sejarah, kenapa Nabi miskin? Itu pilihannya. Pola hidupnya miskin, padahal dia kaya. Dari mana kekayaan beliau? Pertama, beliau sebelum menikah, sebelum jadi Rasul memang pedagang. Ketika belum menikah, dia berdagang bersama pamannya. Mainnya Syam dan Yaman. Musim panas, musim dingin. Setelah menikah, beliau juga melanjutkan usaha yang sudah dimiliki oleh istrinya. Jadi beliau kaya raya sebenarnya. Setelah jadi Rasul, Bapak Ibu Allah muliakan, itu ketetapan Allah adalah harta rampasan perang. Ghanimah itu 1/5 untuk beliau. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya padamu status al-anfal. Jadi ghanimah dan al-anfal itu harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika mereka lari dari perperangan, itu dibagi-bagi untuk prajurit yang ikut perang dan 1/5 untuk Rasulullah. Beliau pernah dikasih tanah oleh orang Yahudi besar, perkebunan yang luas. Nih, karena Yahudi ini sangat respect dengan pribadi Rasul. Dan ketika perjanjian di Madinah, kaum muslimin kan awalnya bersama Yahudi sepakat, kita sehidup semati, jika ada yang menyerang Madinah sama-sama kita hadapi. Walaupun kemudian akhirnya Yahudi itu berkhianat, tapi ada juga Yahudi yang tetap konsisten dengan janjinya. Ibnu Mukhairik, dan ikut perang bersama Rasulullah. Dan dia berwasiat, andai saya mati, kebun saya untuk Rasulullah. Dia berislam. Sampai matinya dia tidak beragama Islam.
Nah, kebun itu subur luas. Dan Nabi mempunyai beberapa tanah-tanah di Madinah. Dia hartanya banyak, potensi kekayanya cukup luas. Cuma kenapa dia memilih hidup sederhana? Itu pilihan. Dan itulah yang dinamakan dengan zuhud. Zuhud itu dia kaya, penampilannya sederhana. Bukan tidak mampu, dia punya banyak, tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Dan ini juga diteladani kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu keturunan raja, keturunan bangsawan dari Bani Umayyah. Begitu dia terpilih jadi khalifah, hal pertama yang dia lakukan adalah dia nyatakan pada istrinya, aku terpilih jadi khalifah, menjadi pemimpin umat ini. Maka jika engkau masih ingin bersamaku, semua kekayaan kita dan semua emas-emas yang engkau punya, kita sumbangkan untuk kaum muslimin. Itu tawaran pertama. Atau kalau tidak, silakan engkau nikmati semua kekayaan dan jatahmu, perhiasanmu, tapi kita pisah. Kenapa itu pilihan Umar bin Abdul Aziz? Karena sejak jadi khalifah, dia bertekad harus merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, masyarakatnya. Sehingga para pemimpin muslim memang punya prinsip, kalau daerah yang ia pimpin sejahtera, saya yang paling terakhir merasakan kesejahteraan. Kalau umatku menderita, saya yang pertama merasakan penderitaan. Nah, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Ali bin Abi Thalib. Bayangkan sekaliber Ali, sekaliber Umar diangkat jadi khalifah, ketika presiden. Dia punya potensi untuk kaya dan glamor. Dan Kisra atau Persia memang begitu pola hidup mereka, kaya raya, bergelimang harta, emas dan perak. Tapi khalifah-khalifah Islam memilih tidak. Dia ingin hadir merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Jadi karena Nabi hidup bersama orang miskin, jadi kalau mencari Nabi itu cari di masjid atau di rumahnya atau bersama orang-orang miskin. Kenapa? Sehingga dia tahu betul bahwa masyarakatnya, umatnya masih menderita. Kalaulah kita punya sosok sepengasih ini, saya pikir insya Allah dia akan berpikir panjang untuk memberatkan umatnya, membebani masyarakatnya. Walau dengan aturan-aturan yang legal, resmi kok ada aturannya, tapi pemimpin yang penyayang, cara pikirnya beda. Jadi pertama, dia sangat menderita, tidak tega melihat umatnya menderita. Nanti di akhir, Bapak Ibu Allah muliakan, satu-satunya manusia yang peduli sama kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di padang mahsyar itu, ketika orang sudah berada di padang mahsyar, semuanya cemas tentang nasibnya, entah apa yang akan dialaminya, entah masuk surga atau masuk neraka, semuanya cemas memikirkan itu, memikirkan amalnya, memikirkan dosanya, seterusnya. Karena sibuk memikirkan diri sendiri, dia tidak akan ingat anaknya. Sebagaimana anak tidak ingat orang tuanya, suami dan istri saling tidak mengingat pasangan. Kenapa? Fokus pada nasib masing-masing. Para ulama mengatakan, lalu kapan kita ingat dengan anak, dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai? Orang baru ingat dengan semuanya itu, dengan orang-orang disayanginya itu, kalau sudah menyeberang. Nanti fase terakhir di padang mahsyar adalah menyeberang as-sirat. Sirat itu sebuah jembatan dari padang mahsyar menuju surga melewati neraka. Itu sirat namanya. Dalam hadis-hadis tentang sirat digambarkan bagaimana sirat itu tipisnya, di bawahnya api yang menggelora, benar-benar genting. Itulah ujian paling menakutkan dan itulah ujian terakhir. Dan semuanya mesti melewati, termasuk para nabi dan para rasul. Walaupun nanti cara lewatnya macam-macam. Ada cepat secepat kilat, seperti kuda berlari, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, seperti orang merangkak, macam-macam tergantung amal solehnya.
Nah, jika sudah sampai di ujung, tidak jatuh ke bawah atau ke neraka, selamat, tidak terpeleset ke dalam jahanam, sampai di ujung berarti sudah sampai di dataran pertama surga. Waktu itulah kita baru ingat dengan anak, karena sudah selamat. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di ujung as-sirat itu? Dia akan lihat orang yang menyeberang. Jika yang menyeberang itu adalah anaknya, dia akan minta pada Allah, ya Allah, itu anakku, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya Allah, itu bapakku, selamatkan ya Allah. Jadi di ujung itu kerjanya. Tapi sebelum menyeberang, sebelum pasti selamatnya, oh enggak ingat, tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Satu-satunya yang ingat kita dan bolak-balik mencari kita adalah Rasulullah SAW. Dicarinya kita di padang mahsyar, dicarinya ketika amal sedang ditimbang, dicarinya ketika kita sedang disidang. Disitulah dia nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan. Jadi sayangnya beliau itu bukan cuma di dunia, di akhirat, dunia akhirat. Kenapa Nabi bolak-balik mondar diri pada masa di saat yang lain tidak ingat lagi siapa-siapa kecuali dirinya? Karena beliau sudah dijamin, beliau sudah pasti selamat dari neraka, sudah pasti masuk surga. Karena itu di padang mahsyar, di saat orang lain tidak ingat siapa-siapa, dia ingat umatnya. Berharaplah dan berdoalah pada Allah, semoga kita dikenal oleh Rasul untuk kemudian ditolong melalui syafaatnya. Jangan sampai kita tidak dikenal. Di padang mahsyar Nabi mencari umatnya, berpapasan saja kita, Nabi tidak kenal kita bahwa kita adalah umatnya. Nanti sahabat bertanya, dari mana dikenal umat Nabi? Di antara agar kita dikenal itu, ya dari sholat. Karena nanti bekas wudhu kita ini Bapak Ibu percaya, nanti di padang mahsyar yang semua manusia berkumpul dari semua zaman, dari sejak zaman Nabi Adam, bayangkan betapa sesaknya padang mahsyar. Bukan cuma manusia, jin juga berkumpul, malaikat juga berkumpul, binatang-binatang juga berkumpul. Alangkah sesaknya ramainya. Nah, dari mana dikenal dari sebanyak itu orang, yang mana yang umat Nabi? Pertama dikenal melalui cahaya. Ketika kita berwudu, sebenarnya kita sedang mempersiapkan lampu atau cahaya agar kita jadi dikenal. Jadi nanti orang beriman itu, yang sholat itu ya, yang sholat tapi ya, bukannya akan bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Yang kedua, kita akan dikenal jika kita mengenal beliau di dunia. Kenapa Nabi kenal? Jadi ada file data kita sama Rasulullah melalui informasi dari malaikat, si A, si B, si C, itu umatmu yang rajin berselawat. Di setiap kita berselawat ini Bapak Ibu, disampaikan kepada Rasulullah, si A, si B, si C berselawat. Jadi Nabi dah kenal betul siapa yang rajin berselawat, siapa yang malas, siapa yang banyak, siapa yang dikit. Perbanyaklah berselawat untuk beliau, agar walaupun secara fisik kita belum berjumpa dengannya, tapi nama kita sudah lama dikenalnya. Si A adalah umatmu yang rajin berselawat. Yang kedua, ini karakter pertama Rasul yang Allah puji dalam Al-Quran. Yang memujinya Allah, bukan orang sembarangan. Pertama, tidak tahan melihat umatnya menderita, enggak tega melihat bangsanya susah. Yang kedua, harisun alaikum. Beliau itu kata Allah, harisun alaikum, sangat ingin memberikan pada kalian setiap kebaikan yang ia miliki. Maka Nabi semasa hidupnya enggak ada orang yang meminta yang ditolaknya, enggak ada. Pokoknya apa saja kebaikan di Nabi itu, banyak umatnya bertanya berkali-kali, nyinyir, Nabi tetap melayani dengan sabar. Karena dia ingin betul umatnya mendapatkan kebaikan. Nah, kekayaannya tadi kita katakan beliau punya banyak kekayaan. Itu kekayaan beliau di mana habisnya? Memang untuk umatnya. Wakaf boleh berserakan di mana-mana. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf kebun. Bahkan dalam satu kisah, baju yang dipakainya pun karena ada yang berminat dikasihnya.
Kenapa? Harisun, beliau memang sangat ingin memberikan kebaikan, apalagi kebaikan yang akan diberikan pada umatnya. Dan semua hal-hal yang akan membahagiakan umatnya, beliau kasih tahu. Maka Nabi kasih tahu, siapa yang ingin masuk surga, lakukan ini. Semua kiat-kiat untuk masuk surga itu dikasih tahu dari awal. Apa kata Rasulullah? Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu nilainya, harganya jauh lebih mahal ketimbang dunia dan isinya. Itu salat sunat Pak, bukan salat subuh, salat sunatnya, apalagi salat subuhnya. Jadi kalau kita tidak salat sunat sebelum subuh, walaupun dia sunat ya, tidak berdosa meninggalkannya, kita tidak rugi kehilangan sebuah mobil Pajero, Rubicon, enggak. Kita bukan kehilangan uang 1 miliar, oh bukan. Kita kehilangan sesuatu yang nilainya melebihi nilai dunia dan isinya. Nah, isi dunia, emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, gas alam, biji besi, etonglah sadonya, apa nilainya? 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih bernilai. Nah, tapi Bapak Ibu, bab nilai, bab pahala, sebagian besarnya memang di akhirat. Jangan kita bandingkan sekarang. Tapi buktinya Ustaz, ada orang tidak pernah salat subuh. Jangankan salat sunat, subuh tidak pernah. Kayu. Nang kami kok lah tipik, tapak kaki ke masjid bolak-balik. Amerika juga kehidupannya. Bapak Ibu, jangan hanya lihat dunia. Dunia ini kecil. Kalau dalam Al-Quran mengatakan dunia jangan jadi patokan, karena dunia ini bukan sebenar-benarnya kehidupan. Yang sebenar-benar kehidupan itu adalah akhirat, yang lama, yang abadi, yang banyak, nyaris tak bertepi. Kalau dunia itu sifatnya dalam Al-Quran kecil, sedikit, remeh, temeh. Bahkan sebuah hadis mengatakan lebih remeh dari sayap seekor nyamuk. Jadi jangan dunia patokannya. Kalau di dunia itu ujiannya mungkin begitu. Orang yang enggak salat kadang lebih kaya ketimbang yang salat. Orang yang enggak beriman lebih berkuasa ketimbang orang beriman. Kalau untuk dunia mungkin begitu ujian Allah. Allah ingin lihat siapakah yang tetap beriman sekalipun miskin, tetap taat sekalipun sakit, tetap patuh pada Allah sekalipun diuji bertubi-tubi. Itu ujian. Tapi kalau judulnya balasan, judulnya kenikmatan akhirat, maka 2 rakaat subuh lebih tinggi nilainya ketimbang dunia. Bukan sekarang, lihat nanti di akhirat. Kalau dunia ini dikatakan dunia itu kehidupan sederhana, sementara, kecil, sempit. Sedangkan akhirat, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan. 2. Jadi Nabi pertama itu tidak tega melihat kita susah. Yang kedua, sangat ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada umatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua Nabi itu ada doa mustajab. Doa mustajab. Doa. Jadi kalau ada senjata pamungkas semua Nabi itu diberi oleh Allah hak untuk berdoa. Dan rata-rata nabi-nabi sudah menggunakannya di dunia. Begitu terjepit, enggak ada lagi apa, dia berdoa pada Allah. Kalau umat-umat Nabi yang membangkang itu rata-rata dihukum di dunia. Didoakan oleh nabinya di dunia, yang Mekah, yang musuh-musuh kafir. Tapi Nabi Muhammad SAW menyimpan doanya yang mustajab, senjata pamungkas yang ampuh itu tidak digunakan di dunia untuk apa? Nanti dia akan digunakan di akhirat untuk menolong sebanyak mungkin umatnya. Terus bil mu'minina raufur rahim. Karakter beliau ketiga, beliau sayang pada orang beriman. 3 ya. Pertama, azizun alaihi ma anittum, enggak tega melihat kalian susah. Harisun alaikum, ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sayang, sangat pengasih pada umatnya. Maka Bapak Ibu Allah muliakan,
Kalau kita baca dalam hadis-hadis banyak sekali Nabi menyuruh irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi agar sayang padamu yang di langit. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah. Bahkan ada satu hadis, Pak Ibu Allah muliakan, kita jadikan ini sebagai penutup. Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, bagaimana Nabi mendorong, benar-benar berharap kita menjadi umat yang pengasih, penyayang, yang lembut dan segala macam. Ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bercerita tentang ternyata faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga dan menyelamatkan orang dari neraka ini. Hurima 'alan nar, diharamkan dari neraka. Diharamkan dari neraka itu apa Ibu? Berarti dia dijamin tidak masuk neraka. Kalau dijamin tidak masuk neraka berarti masuk surga. Jadi seandainya kita berdoa, silakan kamu minta mau masuk surga atau mau diselamatkan dari neraka. Kalau itu pilihannya, Bapak Ibu pilih yang kedua. Saya pilih diselamatkan dari neraka. Karena kalau diselamatkan dari neraka berarti masuk surga. Karena tempat kembali itu dua, surga neraka. Diselamatkan dari neraka berarti masuk surga. Tapi kalau kita pilih saya ingin masuk surga, belum tentu enggak masuk neraka. Karena sebahagian penduduk neraka itu dulu, sebagian penduduk surga itu dulunya adalah alumni neraka jahanam. Dia orang beriman, punya dosa, punya kemaksiatan, Allah azab neraka. Nanti begitu dosanya berkurang, satu persatu dimasukkan ke surga. Jadi nanti ada namanya jahannamiyun, ex penghuni jahannam, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita minta masuk surga, belum tentu enggak masuk neraka, karena penduduk surga itu banyak juga yang dulunya adalah penghuni neraka. Oke. Jadi dijaga dari neraka, diharamkan dari neraka, berarti insya Allah masuk surga. Siapa itu? Bapak Ibu Allah muliakan, dia ada 4 ya. Kalau bisa kita memiliki sifat yang 4 ini, keempat-empatnya kalau bisa. Minimal 1. Yang pertama, kullu hayyin. Hayyin itu artinya orang yang rendah hati. Ada yang akan dibanggakan, tapi dia memilih untuk rendah hati. Nyokayo, ada yang akan banggakan, tapi dia memilih untuk tidak membanggakan, tidak flexing, tidak pamer. Siap? Oh ya. Rendah hati, dia berkuasa, tapi bisa hidup bersama rakyat jelata. Dia kaya, bisa berdampingan dengan yatim dan duafa, dengan orang miskin. Itu hayyin. Dia punya ilmu yang banyak, tapi dia sayang pada orang awam, tidak mencelanya, apalagi menghina, apalagi membulinya. Enggak. Itu hayyin. Yang kedua layyin. Layyin itu lembut, bicaranya lembut, tatapannya lembut, hatinya penuh belas asih. Itu layyin. Tidak kasar, tidak sadis, tapi dia lembut. Terus sahlin. Sahlin itu apa itu? Suka memudahkan urusan orang. Bapak Ibu, jika kita punya kewenangan terhadap urusan-urusan orang lain, jangan pernah mempersulit urusan mereka. Jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jika bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau birokrasinya bisa dipangkas, kenapa diperumit? Kalau kita punya kewenangan, pastikan kewenangan itu kita gunakan untuk mengayomi, untuk memudahkan, untuk mempercepat, untuk memperlancar urusan orang lain. Karena orang yang memperlancar urusan orang dan mempermudahnya, Allah perlancar urusannya dunia akhirat. Dan yang keempat, qarib. Apa itu qarib? Hangat, akrab. Dia baru kenal, seolah-olah sudah lama berkawan. Dia mudah bergaul, cepat berinteraksi, tidak jaim. Dia bisa hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kalau ada pribadi yang 4 itu, apa kata Rasulullah? Hurima 'alan nar. Allah akan jaga dari neraka. Baik.
Baik, kata panitia, jika ada yang mau bertanya, enggak satu atau berdua, sebelum subuh mubarakah ini kita tutup. Ada ya? Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, jika tidak ada, maka mari kita teladani Rasulullah dalam hal-hal seperti tadi, kelemah lembutan, pemurah, rendah hati, lembut, santun, penyayang, pengasih. Karena itulah kata Rasulullah faktor yang paling banyak menyelamatkan orang dari neraka. Kalau sholat kita banyak, ibadah kita luar biasa, tapi sama orang masih sadis, masih zalim, kita punya ilmu agama yang luar biasa, tapi masih suka membuli dan menghina. Kita punya ibadah secara personal luar biasa bagus, tapi dengan masyarakat susah akurnya dan banyak masalahnya. Saya khawatir ibadah yang banyak itu tidak menyelamatkan kita, tetapi ibadah kita standar lah, yang wajib-wajib kita kerjakan. Tidak banyak yang istimewa, tapi kita jaga hubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Kata Rasulullah, hurima 'alan nar, Allah jaga dari neraka orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang suka mempermudah urusan orang lain, orang yang hangat dan akrab dengan sesama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.